Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul The Block, film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Juli 2022. Di mana film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang mahasiswa teknik bersama teman-temannya mengungkap misteri beberapa gadis yang hilang dan meninggal secara misterius di asrama kampus mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Berlatar belakang pada tahun 2006 di sebuah daerah perbukitan di kota Coimbatore, film ini dimulai dengan seorang mahasiswa teknik bernama Arul bersama Vijay dan Lalu bersama-sama sedang menuju asrama kampus untuk kuliah di sebuah universitas teknik yang berada di tengah hutan. Dan ketika tiba, mereka bertiga ditempatkan di asrama pria yang berada di gedung Blok E. Di asrama mereka mendapatkan kamar yang sama, dan di kamar itu pun mereka bertemu dengan mahasiswa senior bernama Milo. Dan dari jendela kamar, mereka bisa melihat langsung ke arah gedung asrama wanita yang berada di Blok D. Di hari pertama kuliah, setelah para mahasiswa baru memperkenalkan diri, dosen mereka pun memberitahukan informasi penting tentang kampus. Karena kampus mereka berada di kawasan hutan, di mana hutan memiliki binatang buas dan liar, maka pada jam 5 sore, setiap harinya semua mahasiswa harus sudah kembali ke asrama masing-masing dan tidak diizinkan berada di area kampus. Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi yang berat. Forest area, inga sirta puli and especially in the hostel pasanga. Sedangkan di tempat paling ramai di kampus adalah penjual gorengan di kantin yang sudah berjualan di sana sejak awal kampus dibuka. Dan di kantin, Arul melihat dan terpesona dengan seorang mahasiswi baru bernama Shruti. Tetapi tidak lama kemudian, penjaga asrama datang dan mengusir semua mahasiswa baru dari sana. Di asrama, Shruti memiliki teman sekamar yaitu Swati dan Ria. Setelah itu penjaga asrama mengumpulkan semua mahasiswi baru, lalu memberitahukan peraturan di asrama, di mana semua orang harus kembali ke asrama mereka sekitar pukul 5.40 sore. Karena penjaga akan mengunci pintu asrama pada pukul 6 sore. Dan setelah jam 9 malam, tidak ada yang diperbolehkan keluar dari kamar. Dan yang paling penting saat malam hari, tidak ada yang boleh naik ke balkon atas gedung. Lalu suatu malam ketika semua orang sudah tertidur, Swati seperti mendengar suara rintihan seseorang di luar pintu kamar mereka. Tetapi saat ia ingin membuka pintu, Shruti dan Raya pun terbangun. Swati lalu memberitahukan apa yang ia dengar. Namun ketika mereka membuka pintu dan memeriksa, mereka tidak melihat siapapun di sana. Tetapi saat Shruti dan Ria masuk, Swita yang masih melihat keadaan sekitar, tiba-tiba melihat sesosok pria berkulit gelap yang berlari ke arahnya. Swita yang panik langsung masuk dan menutup pintu kamar. Namun Shruti dan Ria tidak percaya dan menganggap Swita hanya berhalusinasi karena terlalu sering menggambar pada malam hari. Sementara itu Arul dan Shruti karena sering bertemu dan mengenal satu sama lain, mereka pun saling menyukai dan menjalin hubungan. Kemudian beberapa hari setelahnya, ketika Swati selesai mencuci pakaian pada malam hari, ia tidak mendapatkan tempat untuk menjemur pakaiannya. Karena semua tempat sudah penuh. Lantaran tidak mendapatkan tempat untuk menjemur, Swati pun terpaksa pergi ke balkon atas untuk menjemur pakaiannya.
walaupun ia tahu mereka dilarang ke sana pada malam hari. Akan tetapi saat Swati sedang menjemur pakaian, tiba-tiba ia pun kembali melihat sesosok pria berkulit gelap berada di sana. Swati berusaha lari, tetapi lehernya justru tersangkut kawat jemuran yang membuatnya terjatuh. Lalu Swati pun terlihat ditarik oleh pria tersebut. Dan esok harinya seorang mahasiswa tidak sengaja menemukan mayat Swati di belakang gedung kampus. Karena di wajah Swati ada bekas cakaran, Arul dan mahasiswa lainnya pun berasumsi jika Swati diserang oleh binatang buas. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan memeriksa rektor kampus. Tetapi karena mendapatkan sogokan yang besar, mereka pun menyelesaikan penyelidikannya. Ditambah, pihak kampus tidak mau disalahkan karena mereka sudah menerapkan peraturan yang ketat dan Swatilah yang melanggar itu. Shruti mengatakan pada Arul jika Swati pernah memberitahukan kalau ia melihat sosok menyeramkan beberapa hari yang lalu. Dan Swati sangat terganggu dengan itu. Tetapi Shruti tidak terlalu serius menanggapi hal tersebut. Shruti pun kini merasa jika Swati mati bukan karena diserang oleh binatang buas. Namun Arul mengatakan jika Swati meninggal karena diserang binatang buas. Dan Arul meminta Shruti untuk jangan memikirkan sesuatu yang membuatnya sedih. Lalu scene pun berlanjut ke 6 bulan setelahnya, ketika Arul bersama teman-temannya sedang bermain basket. Terlihat seorang mahasiswi senior bernama Maya selalu memperhatikan mereka dari luar lapangan. Setelah itu Maya pun menghampiri Arul dan teman-temannya. Maya lalu bertanya, apakah Arul dan teman-temannya mengenal Swati? Dan mereka pun mengatakan iya. Lalu Maya mengatakan jika ia pernah melihat gambar Swati di majalah kampus. Lalu Maya bertanya, apakah Arul memiliki gambar aslinya? Arul mengatakan jika gambar aslinya ada pada Shruti. Maya kemudian memberitahukan Arul dan teman-temannya jika ia membutuhkan gambar tersebut. Dan ia meminta Arul untuk menunjukkan gambar itu padanya. Kemudian Arul bersama Vijay membawa dan menunjukkan gambar Swati pada Maya. Dan ternyata gambar yang dibuat Swati dengan gambar yang dibuat oleh teman Maya terlihat sama. Di mana gambar tersebut adalah gambar sosok pria berkulit gelap yang pernah dilihat Swati. Gambar milik teman Maya dibuat 4 tahun yang lalu, sedangkan milik Swati baru 6 bulan yang lalu. Namun kedua wanita yang menggambar ini sudah mati. Maya pun melanjutkan jika selama ini ia menganggap jika temannya meninggal karena serangan binatang buas. Tetapi setelah ia melihat gambar Swati, ia pun merasa jika ada hubungan antara kematian mereka dengan gambar yang mereka buat. Tetapi Vijay tidak terlalu merespon yang dikatakan Maya. Dan ia pun lalu menarik tangan Arul dan pergi dari sana. Kemudian malam harinya, karena ingin memberikan kejutan di hari ulang tahun Shruti, Arul bersama ketiga temannya diam-diam keluar dari gedung belakang asrama. Lalu mereka pun pergi ke belakang asrama Shruti yang berada di blok D. Ketika sampai, Arul lalu menelpon Shruti dan mengatakan jika ia berada di belakang gedung dan ia ingin memberikan kejutan pada Shruti. Shruti pun terkejut dan melihat mereka dari jendela kamar. Akan tetapi, saat mereka menyalakan papan lampu dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Shruti, mereka berempat justru dibuat tercengang ketika melihat sosok yang mirip dengan yang digambar Swati dan teman Maya berdiri di balkon atas gedung asrama. Karena terkejut dan takut, ketiga teman Arul lalu menarik tangan Arul yang masih menatap sosok tersebut untuk pergi dari sana. Esok harinya mereka melaporkan itu kepada rektor kampus.
Tetapi sang rektor tidak mendengarkan mereka dan justru menskors mereka berempat selama seminggu dari kampus. Dan jika mereka masih melakukan kesalahan dengan keluar gedung tanpa izin, maka mereka akan dikeluarkan dari kampus. Saat keluar dari ruangan rektor, Arul mengatakan jika rektor pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dan mereka harus mencari tahu misteri ini secara diam-diam. Mereka pun lalu kembali menemui Maya dan memberitahukan apa yang mereka lihat malam itu terlihat sama dengan sosok yang digambar Swati dan teman Maya. Maya lalu mengatakan dari yang mereka ketahui jika kedua gadis yang melihat sosok tersebut telah meninggal. Dan mereka tidak tahu berapa banyak lagi gadis yang mungkin telah meninggal sebelumnya di kampus ini. Atau berapa banyak yang telah diberhentikan dari kampus karena masalah ini. Dan untuk mengetahui itu semua, mereka harus mencari daftar registrasi kampus dan daftar itu berada di ruangan rektor. Aru lalu merencanakan untuk mencuri daftar tersebut dari ruangan rektor. Siang harinya, misi pun dijalankan. Saat rektor pergi ke kantin untuk makan siang, Arul bersama Vijay masuk dan memeriksa ruangan rektor. Akan tetapi sebelum rektor makan siang, salah satu stafnya memberitahukan jika pemilik kampus datang. Rektor lalu menyambut sang pemilik kampus dan membawanya ke ruangan. Di mana di dalam ruangan, Arul dan Vijay menemukan daftar yang mereka cari di ruangan arsip rektor. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari sana karena rektor dan pemilik kampus masuk ke ruangan. Arul dan Vijay pun terjebak di ruangan arsip yang memiliki kaca tembus pandang dari dalam ruangan arsip ke ruangan rektor. Yang membuat Arul dan Vijay hanya bisa melihat dan mendengarkan percakapan antara pemilik kampus dengan rektor. Di mana pemilik kampus terlihat marah kepada rektor karena memanggilnya datang hanya untuk masalah kecil. Lalu rektor memberitahukan apa yang dilihat Arul dan teman-temannya di asrama wanita kepada pemilik kampus. Dan rektor mengatakan jika kejadian tersebut memiliki kemiripan dengan insiden putri penjaga asrama. Tetapi pemilik kampus memotong pembicaraan rektor dengan mengatakan jika masalah itu sudah selesai dan tidak perlu dibicarakan lagi. Pemilik kampus pun mengatakan jika ia sudah membayar mahal rektor untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di kampus. Dan masalah yang ada di dalam kampus tidak boleh keluar dari kampus agar bisnisnya tidak terganggu. Saat mereka keluar dari ruangan, Arul dan Vijay pun langsung pergi dari sana dan kembali menemui Maya dengan daftar registrasi yang mereka curi. Di mana di daftar tersebut ada 12 mahasiswi yang berhenti kuliah. Di antaranya ada 4 mahasiswi yang diketahui memiliki alasan berhenti kuliah. Sedangkan sisanya 8 mahasiswi tidak diketahui alasan mereka berhenti. Dan di antara 8 mahasiswi itu adalah teman Maya dan Swati. Dan dapat disimpulkan jika 8 mahasiswi tersebut sudah meninggal, tetapi tidak diketahui bagaimana mereka mati. Dan terlihat kasus ini seperti sengaja disembunyikan oleh pihak kampus. Lalu Arul mengatakan jika ia mendengar percakapan pemilik kampus dengan rektor, di mana kampus ini dibangun dengan merambah hutan. Itulah alasan mereka menyembunyikan semua kematian ini, karena jika masalah ini menjadi pusat perhatian, maka pihak berwenang akan menutup kampus. Karena itulah mereka tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi di asrama putri, walaupun banyak gadis lain yang akan mati. Kemudian Arul mulai mencari tahu tentang insiden putri penjaga asrama yang dibicarakan rektor dengan pemilik kampus. Di mana di dalam daftar, putri penjaga asrama berada di daftar mahasiswi yang meninggal. Arul bersama Vijay lalu pergi ke alamat penjaga asrama tersebut yang diketahui bernama Linggam dan putrinya bernama Mani. Namun saat mereka bertemu,
Linggam yang mengetahui jika Arul dan Vijay dari kampus tempatnya bekerja dulu, ia pun langsung mengusir mereka. Tetapi tiba-tiba Arul mendengar suara orang yang menggedor pintu dari dalam rumah Linggam. Arul yang tahunya jika Linggam hanya tinggal sendirian di rumah, ia pun lalu memaksa masuk ke rumah Linggam. Dan saat ia membuka pintu sebuah kamar, ia pun terkejut karena melihat Mani yang masih hidup dan dirantai di dalam kamar karena mengalami gangguan jiwa. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian sebenarnya yang menimpa Mani, di mana Mani tiba-tiba menghilang dari kampus dan asrama. Linggam yang panik memberitahukan itu kepada rektor. Tetapi rektor terlihat tidak terlalu peduli. Namun saat Linggam mengatakan akan melaporkan kehilangan putrinya pada polisi di kota, rektor pun langsung marah. Dan justru menuduh Mani mungkin telah kawin lari dengan seseorang. Namun tiba-tiba seorang dosen memberitahukan jika Mani ditemukan tewas di belakang asrama karena diserang binatang buas. Linggam yang terkejut langsung pergi melihat putrinya. Akan tetapi, Maya ternyata masih hidup dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar di rumah sakit, Mani pun memberitahukan apa yang terjadi padanya malam itu pada Linggam. Di mana saat ia keluar kamar untuk mengambil air, tiba-tiba ia dicekik oleh seorang pria berkulit hitam. Mani lalu dibawa ke tempat persembunyian pria tersebut. Dan di sana juga ada seorang gadis lain yang diculik. Lalu gadis itu pun dibunuh di depan mata Mani. Kemudian pria tersebut mencakar wajah Mani menggunakan besi yang dibuat seperti cakar binatang. Lalu ia memukul kepala Mani dengan batu hingga Mani tak sadarkan diri. Dan pria itu pun mengira jika Mani sudah mati. Kejadian itu pun diceritakan kepada rektor kampus. Tetapi lagi-lagi sang rektor mengatakan jika Mani dan ayahnya sudah mengarang cerita untuk menutupi kebenaran jika Mani telah kawin lari dengan seseorang. Tetapi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, Mani dan ayahnya mengarang cerita dan melakukan drama seperti ini untuk mendapatkan uang dari kampus. Tuduhan itu membuat Linggam sangat sedih. Terutama Mani yang menjadi terganggu jiwanya karena tuduhan tersebut. Setelah mengetahui kisah Mani, Arul mengatakan pada Maya dan teman-temannya jika kematian para gadis bukan karena serangan binatang buas, melainkan seorang psikopat yang pasti bersembunyi di hutan belakang asrama. Karena dari keterangan Linggam, jika Mani dibawa dan disekap di hutan. Arul bersama Maya, Vijay, dan Milo langsung pergi diam-diam ke hutan yang berada di belakang gedung asrama putri. Mereka pun memeriksa dan mencari tempat persembunyian psikopat tersebut, tetapi mereka tidak menemukan apapun di sana. Lalu pada malam harinya, saat Arul sedang menelpon Shruti, ia tidak sengaja melihat foto yang diambil Milo saat di hutan, di mana Arul melihat mata seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak dan melihat ke arah Maya. Arul yang terkejut langsung menghubungi Maya, tetapi tidak diangkat. Karena Maya ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh psikopat tersebut dan dibawa ke balkon atas gedung. Dan dari jendela kamar, Arul melihat psikopat itu pun mengangkat dan melempar Maya dari atas gedung asrama, yang menyebabkan Maya pun tewas malam itu. Dan esok harinya para mahasiswa mengira jika Maya meninggal karena bunuh diri. Setelah itu Arul yang marah karena tidak bisa memberitahukan kebenarannya. Ia pun lalu memberikan gambar Swati pada Shruti. Dan ia meminta Shruti untuk menunjukkan gambar tersebut kepada seluruh gadis di asrama. Dan juga bertanya apakah mereka pernah melihat sosok di gambar tersebut.
Kemudian Arul bersama temannya mendatangi penjual gorengan di kantin karena ia sudah berada di sana dari awal kampus berdiri. Dan dari penjual gorengan tersebut, mereka pun mendapatkan informasi tentang sebuah keributan besar yang terjadi saat membangun gedung Blok D yang menjadi asrama wanita. Di mana terlihat psikopat tersebut yang bernama Kali dulu bekerja sebagai buruh bangunan di sana. Dan di sela-sela istirahat, ia selalu memperhatikan para gadis di asrama. Bahkan ia mengintip gadis-gadis di asrama yang sedang mandi dari belakang gedung. Tetapi suatu hari, aksi cabulnya itu terlihat oleh gadis yang ia intip, yang membuat para mahasiswa kampus memukulinya. Mereka pun mengikatnya di pohon, lalu memukul bagian bawah psikopat tersebut. Kemudian pihak kampus membawa Kali ke kantor polisi dan polisi pun memasukkannya ke dalam sel tahanan. Setelah mendengarkan cerita Kali dari penjual gorengan, Arul mendapat telepon dari Shruti jika seorang gadis pernah melihat sosok di gambar. Arul pun langsung mendatangi gadis tersebut, di mana gadis itu mengatakan jika ia pernah tidak sengaja melihat sosok tersebut berdiri di depan pintu kamar pada malam hari. Arul merasa jika gadis tersebut adalah korban selanjutnya. Karena itulah Arul membuat rencana untuk menangkap Kali malam ini dengan meminta bantuan para seniornya. Dan mereka akan melakukan ini secara diam-diam tanpa diketahui pihak kampus. Lalu pada malam harinya, Arul bersama Vijay dan Milo masuk ke dalam asrama wanita dengan bantuan Ria. Kemudian mereka bersembunyi di kamar gadis yang ditargetkan Kali. Akan tetapi tidak lama kemudian, Ria tiba-tiba menelpon dan mengatakan jika psikopat tersebut sudah menculik Shruti. Dan ternyata gadis yang diincar Kali sebenarnya adalah Shruti. Saat Arul keluar dari kamar, ia pun melihat penjaga asrama terlihat ketakutan saat melihat psikopat tersebut sedang mencekik Shruti di balkon atas gedung. Kemudian Kali membawa Shruti ke tempat persembunyiannya di hutan. Akan tetapi Arul dan teman-temannya berhasil menemukan tempat persembunyian Kali saat Kali sedang membersihkan dirinya di danau. Dan mereka pun lalu membawa kembali Shruti pulang ke asrama. Di mana penjaga asrama sudah mengumpulkan semua gadis di halaman asrama. Akan tetapi tidak lama kemudian, listrik di asrama tiba-tiba mati. Dan terlihat Kali turun dari atas gedung yang membuat gadis di asrama berlarian. Kali yang murka langsung menyerang Arul dan teman-temannya secara brutal. Bahkan kepada senior Arul yang mencoba membantu Arul. Tetapi untungnya, berkat para gadis yang membantu, Kali akhirnya bisa dilumpuhkan. Dan para gadis pun lalu mengerubungi Kali, kemudian menginjak-injaknya hingga mati. Di akhir film, kasus ini pun akhirnya viral di media, yang membuat 4 petugas investigasi polisi dipecat karena tidak menyelidiki kasus dengan benar, dan 8 lainnya dikenakan suspend. Begitu juga dengan rektor dan pemilik kampus yang ditangkap karena menyembunyikan pembunuhan yang terjadi di kampus. Dan kampus tersebut pun resmi ditutup.
Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film D Block, di mana sosok di balik kematian para gadis di kampus adalah seorang psikopat mesum. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.